orang. Kemudian, oh maaf, ini tadi. Nanti setelah itu kita baru melihat setelah tercerahkan atau terinspirasi dari banyak tokoh ini, dari kitab suci juga. Nah, kita itu mau membuat jalan kerendahan hati kita seperti apa? Kita mau membuat bola salju tadi kita itu seperti apa gitu, Bapak. Ya. Nah, pertama ini kerendahan hati kita lihat dari sudut Alkitab. Banyak sekali Bapak Ibu, kalau nggak salah di Alkitab itu ada lebih dari 3.000-an tokoh ya Bapak Ibu. Dan masing-masing tentu mereka berproses untuk mengalami kesempurnaan hidup. Dan kerendahan hati adalah jalan kesempurnaan hidup, salah satu jalan kesempurnaan hidup. Jadi bukan tujuan, tapi sarana jalan mengalami kesempurnaan hidup. Ini saya hanya contohkan kolase yang saya buat ini beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab, di mana sudah berproses mengalami kerendahan hati. Ini perwira itu ya yang minta tolong Yesus, ya, yang mengatakan katakan sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh. Dan ini diabadikan di mana Bapak Ibu? Perayaan Ekaristi ya, ada ya. Nah, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh di sini. Lalu ini Raja Daud, ketika dia berproses mengalami pertobatan ya yang membutuhkan kerendahan hati di mana dia berbuat dosa pada waktu itu. Ya. Lalu Nabi Musa ketika menerima loh batu juga ketika membantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau Bapak Ibu sempat melihat filmnya, saya pernah memberikan rekoleksi di komunitas dengan ilustrasi Nabi Musa. Ini bagus sekali bagaimana dia sungguh diragukan, bagaimana tidak dipercaya apa benar bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sesudah sampai pun bagaimana orang-orang tidak puas, banyak mengeluh dan sebagainya. Lalu ini di bawah ini adalah Nabi Hana. Nabi Hana siapa Bapak Ibu? Saudara-saudari, ini adalah ibunda Nabi Samuel yang berjanji kepada Tuhan, kalau saya punya anak, nanti akan saya persembahkan kepada Allah. Dan contoh yang sempurna juga, ini adalah Bunda Maria, kerendahan hati Bunda Maria. Silahkan nanti bisa membuka-buka, membaca dari Injil Lukas. Bagaimana Bunda Maria menerima perutusan yang dahsyat dan bagaimana dia yang gadis biasa itu mesti menerima perutusan itu, menerima kabar gembira tapi sebenarnya duka citanya. Duka cita dalam pandangan manusiawi, tapi menjadi kabar gembira bagi seluruh bumi, seluruh dunia yang waktu itu pada konteks situasi tertindas. Nah, ini beberapa contoh, tentu masih banyak lagi. Memang bagus kalau nanti dikupas, entah direkoleksi atau retret ya Bapak Ibu. Ya, begitu. Lalu ini kolase berikutnya, saya mengumpulkan potret-potret tentang kerendahan hati Kristus sebagai teladan kerendahan hati yang sempurna. Sebelum ke sini, saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat ini salib. Kerendahan hati Kristus itu dilalui melalui jalan salib. Juga dalam konteks karya keselamatan secara utuh. Lahir, wafat dan menderita, lalu bangkit. Nah, dari sini, kalau kita merenungkan misteri keselamatan, kita akan melihat banyak keutamaan-keutamaan Kristus
berkaitan dengan kerendahan hati. Nah, sebelum ini, setelah Yesus lahir, sebelum mengalami wafat, sengsara dan wafatnya, apalagi bangkit, kita melihat ketika Yesus hidup ini di sini, Bapak Ibu. Contohnya itu apa toh ya? Nah, contoh-contoh yang bisa kita lihat seperti ini. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu, dia permisi saya masang ini. Ya. Sungguh rendah hati, dia putra Allah, tetapi bersedia berkenan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang meskipun Yohanes Pembaptis sendiri orang yang begitu rendah hati. Kisahnya Bapak Ibu juga bisa dibaca di Alkitab. Kemudian ketika Yesus mengajar banyak orang. Kemudian ketika Yesus melakukan karya penyembuhan, ini contohnya memelekkan orang buta. Bagaimana dia yang seorang raja juga melihat kebutuhan, kepekaan akan sesamanya, dan mampu berbuat sesuatu. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu bersedia berbuat baik. Nanti kita akan lihat bagaimana Paus Fransiskus juga berbicara tentang ini. Juga ini peristiwa yang Kamis Putih ya, kita lihat bagaimana Yesus melayani dengan totalitas. Yesus dimaknai bisa banyak macam Kamis Putih, tapi dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana kerendahan hatinya untuk menyiapkan para rasul akan karya keselamatan yang dilalui dengan misteri wafat dan sengsara. Apa yang mesti para rasul lakukan setelah itu, dan dia meneladani dengan banyak cara. Juga ini kerendahan hati Kristus dengan dekat dengan orang-orang kecil, simbol kepolosan dan yang lain ya. Juga ini tentu seluruh yang dilakukan Yesus ini tidak lain untuk memberikan kepada kita teladan kerendahan hati. Berikutnya, setelah Kristus wafat, bangkit, dan naik ke surga, kita itu ditinggali jemaat perdana. Nah, bagaimana jemaat perdana hidup untuk makin sempurna, mengalami kesempurnaan keselamatan jiwa dan juga raganya dengan hidup seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan list ini. Ini beberapa yang saya catat berdasarkan yang ada dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama itu mereka hidup dengan mengumpulkan dan membagikan harta miliknya. Ketika saya ungkapkan ini, Bapak Ibu sambil mengingat hidup harian kita ya. Bagaimana kita itu apakah sudah selaras ya dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus sendiri. Jemaat perdana ini tentu jemaat yang paling dekat masanya dengan zaman Yesus. Jadi mereka melihat, mempotret apa yang dilakukan Yesus. Tentu sesuai umurnya masing-masing ya, nanti kalau para rasul, 12 rasul mengikuti, tapi Paulus sendiri, ini ada Paulus tidak melihat Yesus, tetapi dia tahu, dia dicerahkan dan sebagainya ya. Nah, yang kedua, berkumpul dan berdoa bersama. Kita bagaimana Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari? Setia pada ajaran para rasul. Ini menyangkut setia pada sifat gereja yang satu, apostolik, dan sebagainya ya. Juga setia pada hierarki gereja. Dalam hal ini, Pak Ibu, saya pernah juga merasa begitu bangga juga sampai saat ini, karena ternyata kekuatan gereja Katolik, salah satunya adalah hierarki gereja. Nah, dan bukti dalam perjalanan sejarah, siapa yang tidak setia pada hierarki gereja itu membuat aib dalam gereja. Banyak. Kemudian tidak egois.
Para rasul jemaat perdana itu hidup dalam kerendahan hati, pertumbuhan rohani yang baik. Mereka tidak mengedepankan kepentingan sendiri, tetapi bagaimana hidup dalam kebersamaan. Rukun antara satu dan lainnya. Kemudian hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mantap percaya akan penyertaan Tuhan. Nah, tadi kalau dikaitkan dengan ceritanya Bro Francis, ketika mengalami situasi yang berat, yang bisa saja menggoda kita untuk jatuh jauh dari gereja, bahkan mungkin meninggalkan gereja, itu ketika kita tidak mantap dan percaya akan penyertaan Tuhan. Itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari beberapa contoh jemaat perdana hidup dalam kerendahan hati. Lalu ini hidup para kudus. Sekali lagi tadi kekudusan itu tidak hanya milik oleh Ordo Dominikan, oleh para imam dan biarawati, entah itu Dominikan atau bukan, tetapi juga milik semua orang, dianugerahkan kepada semua orang. Ini contoh-contoh. Ini Santo Albertus Magnus, pelindung komunitas Bapak Ibu. Nah, ini bisa digali Bapak Ibu nanti dalam sesi khusus kerendahan hati menurut Albertus Magnus. Tentu beliau ini sebagai cendekiawan, ya, cendekiawan pujangga gereja juga, dan itu memiliki kerendahan hati yang luar biasa untuk studi, untuk membagikan studinya, untuk mengajar, untuk berbuat sesuatu untuk gereja. Juga ini contoh-contohnya. Santo Dominikus sendiri mencontohkan banyak tentang kerendahan hati. Ini contoh kecil ya, ketika bagaimana kita itu berbeda pendapat, beragam juga latar belakang kita, tidak harus kemudian mengecilkan arti dari persaudaraan dan bahkan kemudian tidak bisa bekerja sama. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu tahu ceritanya ya, ketika Santo Dominikus bertemu Santo Fransiskus, mengajak untuk satu visi, satu misi bagi pewartaan dalam gereja. Tetapi Santo Fransiskus waktu itu menolak ya. Artinya kita punya cara tersendiri-sendiri. Tapi mereka tetap bersahabat, tetap bekerja di dalam gereja demi pewartaan keselamatan jiwa-jiwa. Dan bahkan sampai sekarang kita itu langgeng dalam persaudaraan dengan Fransiskan. Ini contohnya. Lalu beberapa contoh yang lain. Ini kalau kita sudah mencapai kesempurnaan hidup, kita juga dianugerahi khusus untuk hidup bahagia di surga dengan para kudus. Dan ini contoh kecil, nanti Rosario itu menjadi juga sarana bagi kita untuk mengalami kerendahan hati dari doa yang sederhana. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana toh langkah menuju kerendahan hati? Jadi, kalau tadi banyak berbicara kesempurnaan hidup, yang bagi kita dalam hidup Dominikan itu adalah keselamatan jiwa. Nah, itu salah satunya adalah kerendahan hati. Lalu bagaimana sekarang menuju kerendahan hati? Langkah menuju kerendahan hati. Ini bisa juga di list berikutnya ya ditambahkan, tetapi ini saya mengambil inspirasi dari beberapa artikel, dari beberapa contoh-contoh yang banyak Bapak Ibu kalau kita mau membaca itu banyak. Salah satunya adalah pemeriksaan diri secara teratur. Kita teratur juga menerima sakramen tobat sebagai sarana kita untuk mengalami kerahiman Allah, melihat diri kita itu seperti apa, dan setelah itu kita juga dianugerahi untuk hidup lebih baru, hidup lebih fresh, hidup lebih baik. Dan maka pemeriksaan diri secara teratur itu sangat membantu untuk kerendahan hati kita. Lalu kita juga dianjurkan, bahkan kalau bisa diharuskan waspada terhadap kerendahan hati yang palsu, false humility.
Jadi bagaimana atau kerendahan hati yang palsu? Bapak Ibu mungkin mengalami ya, saya juga pernah mengalami. Kadang-kadang dipuji saja, enggak kok, atau enggak saya bukan seperti itu, atau apa, sok merendah. Ya enggak. Juga kadang-kadang kita melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, perbuatan yang kelihatannya baik, hanya sebenarnya motivasinya dari dalam untuk ketenaran, popularitas, dan sebagainya. Nah, nampaknya rendah hati di hadapan sesama kita, tapi ternyata itu bukan rendah hati yang sebenarnya. Hati-hati dengan sikap dan perbuatan seperti ini. Berikutnya, Kristus sebagai teladan kerendahan hati yang sempurna. Kita bisa melihat bagaimana pergulatan Kristus ketika taat sampai mati. Maka mari kita selalu melihat salib Kristus untuk menimba inspirasi kerendahan hati dari pribadi Kristus. Dalam proses ini, ketika meneladan Kristus, saya ingin juga mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk lebih melihat proses internalisasi dari nilai-nilai keutamaan Kristus. Tidak hanya sekedar imitasi, saya ingin menjadi seperti Kristus, seperti itu, rambutnya panjang, terus nanti itu untuk kesempurnaan saya harus menyiksa diri dan sebagainya ya. Juga proses identifikasi, tapi yang terutama adalah internalisasi nilai-nilai dan akhirnya diaktualisasikan dalam konteks hidup kita. Nah, sekarang bagaimana jalan kerendahan hati bisa kita maknai dalam spiritualitas kita? Pertama, saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk kembali melihat identitas diri kita. Orang yang memiliki identitas yang jelas dan mantap dengan konsep dirinya, mantap dengan keberadaan dirinya, akan mampu lebih melihat ada apa toh yang tidak beres dalam hidup saya. Dan mampu juga untuk mengatasinya. Nah, sebagai persaudaraan Dominikan, sebagai keluarga besar, kita juga harus mantap dengan identitas diri kita. Kita itu terdiri dari awam, suster, bruder, imam, ya Bapak Ibu. Baik kalau biarawatinya ada suster nan, pertapa, ada yang suster aktif, ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingatkan saja tentu jelas ya pendiri kita Bapak Dominikus. Kemudian kita memiliki moto Laudare Benedicere Predicare. Lalu kita itu termasuk ordo mendikan, ordo secara sederhana itu ordo pengemis. Tapi ini dimaknai kita ini adalah pengemis rahmat Allah. Ya, bagaimana hidup kita itu perlu setiap kali tergantung pada karya penyelenggaraan ilahi Allah. Mantap dengan kepercayaan bahwa Allah itu menyertai kita. Maka senantiasa kita tidak malu untuk sungguh meminta. Ya Bapak Ibu. Lalu ini sih pakaian. Kita sesuaikan dengan diri kita. Lalu kemudian karakteristik atau kalau Bapak Ibu sering menyebut juga 4 pilar dalam hidup kita. Doa, studi, pewartaan, komunitas. Lalu ini santo-santa banyak, di antaranya ditulis 3 ini. Tetapi santo-santa ini pun kita akan bisa juga menambahkan nama kita di sini Bapak Ibu dalam proses menuju kekudusan. Nah, bagaimana juga berikutnya? Ordo itu sangat kaya dengan sarana-sarana agar kita itu mampu menuju kesempurnaan hidup kita, yaitu keselamatan jiwa, baik kita maupun sesama, dan itu melalui jalan kerendahan hati. Dan untuk melaluinya, ini saya catat beberapa Bapak Ibu, saya kumpulkan kolase, potret-potret beberapa saja. Di luar bagaimana santo-santa kita menghidupi kerendahan hati.
Nah, kita kenal dengan 9 doa Dominikan. Santo Dominikus, maaf. 9 cara doa Santo Dominikus. Ini bagaimana Santo Dominikus mencoba mencapai kesempurnaan hidup melalui kerendahan hatinya. Tidak perlu dibahas panjang lebar ya di sini. Kemudian yang ingin saya tekankan juga, doa 9 cara doa Santo Dominikus ini ada satu nilai yang amat penting, bagaimana Santo Dominikus menggerakkan seluruh potensi di dalam dirinya. Berdoa dengan sepenuh hati, segenap jiwa, sekuat tenaga. Maka bentuk-bentuknya doanya seperti itu. Menggunakan bahasa-bahasa tubuh, gerak-gerak tubuh. Kemudian tidak hanya ketika doa itu ya, rupanya studi itu juga menjadi 9 cara, salah satu 9 cara berdoa. Lalu berkeliling, berjalan, itu juga. Nah, kemudian tidak asing setiap hari kita mengungkapkan berkat Dominikan. Bapak Ibu, untuk menuju kerendahan hati kita perlu memaksimalkan, mengoptimalkan kepekaan kita. Kita itu sudah dianugerahi panca indera, juga hati nurani, dan itu tercermin sungguh juga dalam berkat Dominikan, di mana kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk mewatakan sabda Allah, ya, kaki untuk berjalan, dan mari kita sambil berdoa, tapi juga sambil setiap hari mencoba mempraktekkan itu. Benar-benar mata itu untuk melihat bagaimana ya, melihat yang sebagaimana Allah kehendaki. Contoh misalkan Allah itu kan memandang setiap manusia itu berharga. Memandang setiap manusia itu berharga. Nah, kalau kita itu memperlakukan manusia, ya kalau kita ingin selaras dengan kehendak Allah, ya memandang seperti Allah pandang. Nah, itu. Telinga juga untuk mendengar yang bagaimana. Yang mendengar bagaimana Allah berbicara. Bagaimana Allah berbicara. Kita bisa juga itu mendengar sabda tiap hari, sabda Tuhan, tapi juga mendengar situasi-situasi di sekitar kita, dan seterusnya. Doa berkat Dominikan ini menjadi sarana yang sungguh bagi saya ampuh untuk mencapai kerendahan hati. Lalu, kita mantap juga dalam persaudaraan Dominikan awam. Ini identitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ini identitas yang tidak bisa kita tinggalkan di sini. Nah, juga ini Santo Dominikus pada akhirnya pun mengatakan, arm yourself with prayer rather than a sport, wear humility rather than fine clothes. Ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengenakan diri kita, mencoba mengungkapkan diri kita, mempersenjatai diri kita, membekali diri kita dengan doa, lebih dari senjata, lebih dari pedang. Pedang bisa kita artikan macam-macam ya, hal-hal yang kejam, hal-hal yang jahat, judgment dan sebagainya. Nah, tapi menggunakan kerendahan hati, lebih dari seluruh pakaian yang baik, yang cantik-cantik, harta dan sebagainya itu. Nah, setelah kita tahu bagaimana kekayaan dalam ordo kita untuk mencapai kesempurnaan hidup melalui kerendahan hati, mari kita juga menuju ke pertumbuhan yang lebih baik. Dalam pertumbuhan ini ada beberapa yang nanti mungkin dalam pengalaman hidup juga Bapak Ibu alami. Pertumbuhan kerendahan hati ini sangat familiar ya, kita ilustrasikan seperti padi yang merunduk, spiritualitas padi yang merunduk, melambangkan kepenuhan diri kita, di mana kita itu mampu melihat segala sesuatu, berbuat segala sesuatu, juga sebagaimana Allah kehendaki. Makin lama, makin sepuh, makin mengalami banyak pengalaman, itu kita makin runduk,
makin rendah hati. Biar juga siap dipanen, biar siap dinikmati oleh banyak orang. Padi yang masih tegak itu kalau dipaksa untuk dipetik, tentu tidak bisa dimasak dan menjadi nasi yang enak. Ya, masih perlu menunggu tua, menunggu penuh bulirnya dan siap dipanen. Ini proses. Juga sebelum itu, di atas tanah yang humus, subur, di dalamnya kita tumbuhkan keutamaan-keutamaan yang kita miliki, potensi-potensi yang kita miliki, kekayaan-kekayaan kita, baik diri kita sendiri, dalam persaudaraan Dominikan awam, dalam keluarga besar Dominikan, dalam ordo, kita tumbuhkan pelan-pelan sedikit demi sedikit untuk mencapai kesempurnaan hidup kita. Ilustrasi berikutnya ini Bapak Ibu. Dalam mencapai atau tumbuh dalam kerendahan hati, kita kadang-kadang juga perlu untuk berani sendiri, berani mengalami kesunyian, berani mengalami keheningan. Jalan-jalan yang sudah dilalui Kristus ini, pada akhirnya kita ikuti secara personal. Kita lihat bagaimana kita juga mencoba untuk mengikuti Kristus. Ini di belakang ini padang pasir ya, lepas juga. Nah, kita berani nggak mengalami kerendahan hati yang kadang-kadang kita itu dicibir orang kalau mau melakukan perbuatan baik. Kadang-kadang kita jadi goyah juga, tidak konsisten, karena ada godaan-godaan untuk tidak mengikuti hal yang baik. Kemudian, Santa Katarina ini ada satu nasihat yang bagus. Untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, kita juga perlu bangunlah suatu ruangan di dalam hatimu dan diamlah di sana untuk berdoa. Nah, kita upayakan bagaimana kebersatuan dengan Allah itu terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kerendahan hati berkaitan langsung juga bagaimana kita berrelasi dengan Allah. Dan ilustrasi berikutnya, nah Bapak Ibu coba perhatikan ini kaca kecil ini. Gambarnya terbalik ya. Di dalam kaca gambarnya jadi terbalik ini, dalam cermin ini. Objeknya seperti ini, tapi di dalam cermin jadi kebalik. Demikianlah kita juga dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita juga kurang bisa melihat segala sesuatunya dengan pas, bahkan terbalik. Dan ini yang seringkali menimbulkan hal yang tidak enak dalam hidup kita, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dan yang lain. Maka perlu setiap kali memang membangun relasi dengan Allah, perlu membangun suatu ruangan di dalam hati, agar objek yang kita lihat memang menjadi objek yang sesungguhnya, tidak terbalik. Nah, ini cermin kerendahan hati. Bapak Ibu, kita coba lihat dulu ini pohon di mana di air yang tenang terlihat pohon ini secara jelas di bawah ini. Ya. Pribadi yang rendah hati itu pribadi yang otentik, yang asli, yang dimana orang bisa melihat diri kita memang sebagaimana adanya. Kita juga bisa melihat tadi kalau kaitannya dengan cermin, objek di luar kita itu juga sebagaimana adanya. Tapi agar kita merasa sungguh menjadi pribadi yang otentik, juga orang lain melihat kita, itu tidak mudah. Nah, ini beberapa ilustrasi, contoh-contoh di mana para santu-santa itu juga melihat berjuang untuk sungguh mengupayakan kerendahan hati di dalam hidupnya. Ini di atas siapa Bapak Ibu? Ini Elizabeth dari Hungaria.
yang dia sempat diusir dari istana karena suka membagi-bagikan makanan kue-kue kepada orang-orang miskin. Dia mampu melihat apa yang dikehendaki Allah sebenarnya, apa yang membuat dia untuk mencapai kesempurnaan hidup, dan bagaimana dia mencapainya. Juga ini Santo Thomas mencapai kerendahan hati dengan mencari kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran Allah. Juga ini Santa Rosa de Lima, di mana dia juga dianugerahi kerendahan hati yang luar biasa di tengah keterbatasannya. Kita ingat ya, salah satu keterbatasan Santa Rosa de Lima ini adalah pribadinya scruple, bingungan, tidak bisa mencoba untuk mengkonsep secara sempurna, mengkaitkan hal-hal itu dengan jelas dan baik. Tetapi toh dia dianugerahi rahmat yang luar biasa karena ketekunan, karena struggle-nya, perjuangannya, pergulatannya hingga dilalui dengan baik. Lalu ini Santo Lorenzo Luis, ya, dari Asia, dikenalnya Santo dari Manila, Filipina di sana nih. Juga bagaimana dia mempersembahkan diri kepada Allah, ceritanya juga baik kalau kita bisa baca. Bagaimana dia tidak takut, ambillah aku. Nah, saya tidak butuh apa-apa begitu ya, saya hanya ingin melihat Tuhan, saya ingin mengabdi Tuhan dan sebagainya, silahkan ambil nyawaku. Nah, kemudian ini Santo Martinus de Porres yang tidak asing bagi kita, yang melakukan jalan kerendahan hati dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa. Nih, dia mengatakan semuanya, bahkan menyapu, mengiris sayuran, menyirami tanaman, menunggui orang sakit, dapat menjadi suatu doa jika dipersembahkan kepada Allah. Kita ingat tadi, Santa Katarina, kita perlu membangun suatu ruang bagi kita untuk kebersatuan dengan Allah. Juga ini. Nah, sebelum ini, Bapak Ibu, kita mencoba untuk mencari benang emas. Saya ingat bagaimana Bapak Fransiskus, Bapak Paus kita ini, menganjurkan dalam ensiklik Gaudete et Exsultate ya, bagaimana beliau mengungkapkan tentang jalan menuju kekudusan, yang dimana kekudusan itu sekali lagi dianugerahkan kepada semua orang. Ada 5 jalan kekudusan Bapak Ibu yang kita bisa capai menurut Santo Fransiskus, Bapak Fransiskus, Bapak Paus. Yang pertama itu menjadi diri sendiri, yaitu mencari jalan kekudusan Allah kita. Kita dianjurkan, bahkan kita perlu mengusahakan sungguh kekudusan Allah kita masing-masing, bukan fotokopi. Oh, seperti Santo Dominikus, oh seperti Santo Fransiskus, oh seperti itu jalan-jalan kecil itu Santa Teresia, Nisu yang Karmelit, oh seperti Santo Yohanes dari Salib dan sebagainya. Tetapi kita bagaimana untuk mencapai itu, karena kita ini unik. Bapak Ibu, kita ini spesial, kita ini khusus juga untuk mencapai kesempurnaan hidup. Lalu yang kedua, kehidupan sehari-hari itu memimpin kita pada kekudusan. Nah, kita tidak harus menjadi imam, suster, biarawati, paus, para uskup, dan sebagainya untuk mencapai kekudusan. Bahkan di zaman sekarang banyak ya, Bapak Paus Fransiskus itu menetapkan santo-santa dari orang-orang yang hidup dengan kerendahan hati secara sederhana. Pernah ya ada santa diangkat santa dari seorang ibu rumah tangga. Baru-baru ini Carlos ya, itu juga bagaimana dia seorang remaja diangkat menjadi seorang santo. Nah, ternyata mencapai kekudusan itu tidak hanya milik sebagian orang yang
mengaku diri itu mengikuti Kristus secara dekat seperti para biarawati, para imam, ya, tetapi untuk kita semua. Lalu yang ketiga, jalan kekudusan menurut Bapak Fransiskus itu adalah menghindari kecenderungan apa yang disebut dengan paham gnostisisme, yaitu paham yang mengutamakan intelektual, paham di mana apa yang aku tahu itu yang hebat, paham di mana itu yang bisa membuat saya mencapai kesuksesan, kesempurnaan. Jadi dia paham ini tidak melihat lagi bahwa sesuatu seperti amal kasih, melakukan gerakan-gerakan, memperhatikan compassion dan sebagainya itu sesuatu yang baik. Nah, kemudian juga yang kedua, menghindari paham pelagianisme, yaitu paham yang meyakini keselamatan itu terjadi atas upaya diri kita. Nah, kalau kita seorang Dominikan, kita sudah paham ya tadi Bapak Ibu ya, kita melihat tidak mungkin untuk melakukan kekudusan itu secara sendiri. Meskipun kita perlu punya cara yang khas diri kita tadi yang dimaksud tidak fotokopi. Nah, itu paham ini juga kalau kita ternyata hidupi seperti misalkan kita itu terlalu mengeksploitasi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita terlalu mabuk dengan hal-hal duniawi, keserakahan, kekuasaan hukum, kemudian ingin menguasai dalam bidang dan seperti politik dan sebagainya. Itu akan merampok kerendahan hati kita kalau kita tidak waspada. Lalu jalan yang keempat adalah bersikap baik. Bapak Paus mengajarkan supaya kita itu hidup dengan berbuat baik. Karena kesucian berarti berbuat baik. Jadi tegas sekali dalam Gaudete et Exsultate dikatakan bahwa jangan gosip, jangan menilai orang secara berlebihan, judgment, lalu jangan bersikap kejam atau melakukan perbuatan-perbuatan yang kejam jahat. Itu termasuk ketika saat ini ya Bapak Ibu kita aktif dalam medsos, kegiatan-kegiatan online, sangat terbuka sekali kita ini bisa melakukan pelecehan-pelecehan terhadap pribadi-pribadi tertentu dengan kata-kata kita, dengan judgement-judgement kita. Nah, ini sangat tidak dianjurkan, bahkan kita perlu jauhkan dari kehidupan kita. Lalu jalan yang kelima menurut Bapak Paus Fransiskus itu adalah ucapan bahagia atau sabda bahagia. Kita bisa lihat ya bagaimana sabda bahagia itu ketika Kristus berkhotbah di atas bukit itu ya. Nah, memiliki kemiskinan hati kita untuk bisa hidup berdamai dengan orang lain, juga bagaimana kita mampu mendengar, memperhatikan, berbuat baik, dan itu Bapak. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini kolase-kolase yang saya kumpulkan di dalam kitab suci. Kita itu bisa merefleksikan banyak hal dari ayat-ayat kitab suci tentang kerendahan hati. Ini contoh-contoh saja, misalkan dari Amsal. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu seperti kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Coba Bapak Ibu, jalannya justru menurun ya. Jalan seperti Kristus, rendah hati dan takut itu justru malah membuat kita mulia, terhormat dalam kehidupan kita, kaya dengan banyak hal. Kemudian ini contoh-contoh yang lain, banyak dari Santo Surat Petrus yang pertama, lalu Matius, dari Efesus, dari Pengkhotbah banyak. Nah Bapak Ibu, tentu kalau dalam studi ini kita tidak bisa panjang lebar untuk mengupas banyak hal dalam kitab suci atau dalam hidup sehari-hari kita. Nanti kita bisa refleksikan saja, coba Bapak, Ibu, dan saudara-saudari cari ayat inspiratif dalam
kitab suci, baik itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, yang mewakili cara Bapak Ibu untuk mencapai kerendahan hati atau yang memotivasi untuk mengalami kekudusan dengan jalan kerendahan hati. Begitu. Kemudian ini pesan dari Bapak pendiri kita, Santo Dominikus, supaya kita tetap teguh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Saya kira itu, terima kasih banyak. Nanti bisa disambung kalau ada hal-hal yang perlu kita sharingkan bersama. Terima kasih Pak Udi, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Rasanya kok kayak sudah lagi rekoleksi. Terima kasih. Ya, banyak hal yang kita bisa timba supaya kita tidak hanya berhenti di dalam saja, menjadi tantangan. Nah, sekarang tinggal bagaimana teman-teman mungkin ada pengalaman menarik yang perlu di-sharingkan ke kita, atau justru pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Suster dan Guru Francis siap membantu kita. Monggo. Lengkap sekali dari penjelasan suster itu. Pak Sebiat. Lengkap banget ya Mas Udi. Waduh, kaget. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Ungkapan rendah hati. Terima kasih. Daripada enggak kok gitu ya. Iya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Iya, ya, kan udah gitu. diajari nggak boleh false apa tadi, rendah hati. Humility. Rendah hati yang false nggak boleh. Ya. Ada pengalaman mungkin Ibu Riz yang bisa di-share-kan ke kita? Wah, enggak, belum. Oh, boleh saya menambahkan pengalaman sedikit? Oh, monggo. Oke, ini pengalaman nyata di mana akhirnya saya mengalami mukjizat secara sederhana. Saya merasa tertampar, Bapak Ibu, oleh pembimbing saya ketika saya mengikuti kursus formator, khusus tentang psikoanalisa, bagaimana membaca refleksi orang itu. Saya itu sudah paling enggak di dalam biara, di dalam kongregasi kurang lebih 19 tahun. Pada waktu ikut kursus itu, pada waktu itu saya berarti kurang lebih 16 tahunan. Saya berdoa tiap hari, obisi, kontemplasi, juga berupaya hidup baik, berbuat amal kasih, mencoba memberikan potensi talenta saya dengan mengajar, memberi rekoleksi dan sebagainya, atau juga tugas-tugas saya harian. Saya merasa bahwa saya itu hidupnya sudah berpaut pada Tuhan, mengalami kebersatuan dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yang ingin saya sharingkan khusus Allah Roh Kudus ini. Satu kali di dalam proses kursus, kami diminta untuk menulis surat kepada Roh Kudus. Pada Roh Kudus. Ternyata setelah diperiksa, saya wawan hati dengan Romo pembimbing, saya terhenyak kaget karena PR saya ternyata harus berdoa kepada Roh Kudus. Nah, berarti saya flashback ke belakang, ternyata mungkin ya dalam keseharian saya merasa fine-fine saja, sudah mengandalkan Allah Roh Kudus, saya berdoa terus, tapi ternyata dalam dalam ketidaksadaran saya, juga mungkin dalam orang bisa mungkin melihat, ternyata saya belum sepenuhnya mengandalkan Roh Kudus. Peristiwa itu ketika wawan hati itu menjadi sebuah
pengalaman aha bagi saya, mukjizat khusus untuk saya. Ternyata ketika mengalami dalam tanda petik sudah merasa mendekati sempurna saja, ada saja di mana kita ini belum rendah hati. Seperti itu, dan itu sungguh saya syukuri. Dan semenjak itu saya berupaya untuk benar-benar rendah hati di hadapan Allah Roh Kudus terutama, di mana setiap kali meskipun saya mengucapkan ternyata saya belum menyatu dengan Allah Roh Kudus. Nah, itu contoh-contoh bagi saya mukjizat itu tidak harus yang spektakuler, tidak harus yang besar-besar. Bapak Ibu juga bisa menemukan pengalaman-pengalaman kerendahan hati di dalam hidup harian. Matur nuwun, terima kasih. Nah, maaf Suster, ini mumpung baru membahas doa kepada Roh Kudus. Kalau contoh konkret, dosa menghujat Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang saya belajar masih teori-teori. Nah, kepengen tahu yang contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa menghujat Roh Kudus itu yang kayak apa, Suster? Yang salah alami dalam skala kecil tadi itu juga termasuk. Ya, bagi saya ternyata saya ini ada kesombongan tertentu setelah hidup sekian lama, bahkan seorang biarawati, tapi ternyata ketika disadarkan itu, ternyata saya belum sepenuhnya hidup bersatu dengan Allah Roh Kudus. Juga ketika kita itu tidak mengakui kuasa Roh Kudus ya. Kalau kita judgement seseorang, ini contoh sederhana, menilai secara berlebihan, belum diperiksa dulu, belum melihat secara benar, tapi kita sudah bahkan melakukan tindakan, tidak hanya penilaian. Berarti bukankah tidak mengakui bahwa ada Allah Roh Kudus juga di dalam diri seseorang. Barangkali di rumah, dalam diri pasangan kita, dalam diri anak-anak kita, serta merta mengungkapkan sesuatu yang tidak baik, bahkan mungkin berlarut-larut. Itu bagi saya juga kecenderungan dosa ya, kecenderungan dosa untuk menghujat Allah Roh Kudus. Termasuk bagaimana juga ketika contoh ketidakseriusan mengikuti perayaan-perayaan liturgi dalam gereja, Ekaristi dan sebagainya. Misalnya ya sekarang kecenderungan ya untuk anak-anak muda juga kita lah tidak bisa sedikit pun lepas dari HP dan sebagainya, seakan-akan hidup kita itu sangat tergantung dari hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana kita ini mengacuhkan kehadiran Roh? Juga hal-hal yang lain, Bapak Ibu, yang spektakuler, termasuk misalnya hidup sungguh harmonis dalam kehidupan keluarga, tidak mengakui keagungan sakramen pernikahan dan sebagainya yang diungkapkan secara nyata di dalam keluarga, itu juga padahal kita waktu itu mengucapkan janji tentu tidak dari mulut kita sendiri, tetapi itu atas dorongan Roh Kudus. Dan masih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak, Suster. Jelas sekali. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa belajar. Belajar saja tidak cukup ya, Suster. Studi saja tidak cukup. Baik saja tidak cukup. Kadang-kadang malah tahu dirinya telanjang, kekurangan itu malah jadi membantu kita untuk rendah hati ya, Suster. Betul. Mengenali kepalsuan kita sama. Kalau saya dilihat seperti itu ya. Sebenarnya saya punya tes sederhana untuk kerendahan hati, hanya itu juga saya cuplik, tapi nanti saja ya kalau pas kita punya waktu lebih longgar seperti Pak saya bisa membantu nih Pak Michael dan sebagainya ya. Hanya untuk sekedar kuis. Tapi besok aja kita entah retret atau rekoleksi, nambahnya enggak cukup. Mas Udi, ini kita nyicil ayam berarti Suster Krisanti akan rawuh lagi di Albertus. Waduh, terima kasih sekali. Dengan senang hati nanti kalau diundang dengan senang hati. Ya, saya sendiri sekarang diundang Suster nih.
di biaranya. Di biara ya. Iya, dengan sangat ramah menyambut kami. Luar biasa. Mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Michael, monggo. Ya, di sini kami juga dibantu oleh Dominikan Awang untuk menyelenggarakan acara ini sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Di sini ada Patricia dan Mas Diki, ya, sehingga kita bisa menyelenggarakan ini. Dan kemudian untuk yang ke depan tentunya ini sangat menarik karena banyak hal yang masih umum dan samar yang belum digali. Saya yakin suster juga terbuka untuk berjalan lagi. Kita hari ini belajar ya dari Bro Francis. Kita belajar letting go. Terima kasih Bro Francis. Mungkin ada the last quote buat kita. Monggo. Semoga yang dipresentasikan tidak menakutkan ya Bapak Ibu. Kita sharing buat untuk menguatkan. Saya sebelum menulis buku juga bukan orang yang religius. Saya juga melakukan pekerjaan, ya rutinitas, terus kemudian 3 tahun setelah menghasilkan diri itu baru ketemu Dominikan. Saya menghadapi sendiri segala kedukaan ini ya tanpa dukungan mungkin keluarga terdekat ya. Tapi pasti Tuhan punya maksud tertentu gitu loh. Ya buat saya harapannya ke depan adalah bagaimana kita saling menyayangi lah ya, keluarga kita semasa masih hidup ya. Kemudian ya mendoakan ketika mereka mungkin beberapa telah terpulang gitu. Apapun agama mereka ya tetap kita doakan seperti itu ya untuk keselamatan jiwa-jiwa tentunya. Seperti itu, Pak Udi. Terima kasih. Malam ini. Iya, pemberinya. Ya. Mungkin Ibu Agatha, terima kasih. Silahkan, monggo. Terima kasih untuk Bro Francis dan Suster Krisanti. Saya ingin bertanya pada Pak Francis, ya, Pak Francis. Ya, saya mencoba untuk membaca buku yang saya juga sudah punya ini. Dengan membaca itu saya mencoba untuk mengenal siapa Bro Francis gitu ya. Tapi saya juga belum kenal juga gitu ya. Saya hanya mengagumi, ingin bertanya, seperti Bunda Maria yang sebagai teladan kerendahan hati yang luar biasa. Saya yakin seperti Bro Francis yang akhirnya meletakkan dan berkata seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut perkataan. Ya, kan itu ya. Saya ingin bertanya pada Bro Francis, pada titik apa sehingga Bro Francis ini ada akhirnya di situ ada titik di mana Bro Francis mengalami perubahan total. Karena memang disitulah ada kerendahan hati yang ada, tapi pada titik mana peristiwa apa atau tonggak apa yang membuat Bro Francis mengalami perubahan sehingga muncullah buku ini, sehingga muncullah Bro Francis yang sekarang yang mungkin akan berbeda dengan yang lalu. Dalam tulisan-tulisan ini ada memang saya baca, tetapi barangkali Bro Francis bisa lebih supaya saya lebih kenal itu. Begitu, Pak. Baik. Saya jawab, Bu.
Bu Agatha, terima kasih pertanyaannya. Ya, setelah mengalami kedukaan, memang banyak perubahan hidup. Ya, sebelumnya saya juga sudah diwanti-wanti oleh almarhum bapak mertua, ini kamu akan berubah, gitu. Karena menyikapi peristiwa dan menjalani hidup sehari-hari tentunya tidak sama seperti pada waktu kita mempunyai pasangan atau mempunyai keluarga lah, gitu loh. Di sini istilahnya lebih harus bisa survive, harus bisa mandiri, harus bisa ngontrol, dan mungkin lebih ke arah tertib ya, supaya bisa bertahan. Gitu. Banyak titik yang membuat saya akhirnya harus bisa berubah, tentunya dengan Tuhan memberikan saya suara dalam hati ketika saya berdoa. Jadi membuat saya itu harus bisa bagaimana mengisi sisa hidup itu, dan tentunya berguna lah. Jangan sampai ketika kita hidup ini berakhir ya sia-sia gitu, dan penyesalan nggak membuat kita itu menjadi bangkit kembali dari kematian, jadi bangun dan membuat sesuatu nggak mungkin lagi gitu loh. Komunikasi juga pasti berbeda lah antara kita yang sudah jadi arwah maupun manusia yang berkomunikasi pada biasanya. Jadi titik pada waktu saya berdoa menghadapi kesendirian ini membuat ya harus berubah. Ya tidak seperti yang dulu yang mungkin kita tergantung dengan pasangan kita supaya dilayani atau kita memanjakan. Karena beda Bu Agatha, ketika masih hidup mungkin kita memberikan suatu benda ya, harta ya benda atau gift atau apa membuat mereka senang atau dia senang gitu. Tapi ketika udah berpulang ya mungkin gift kita yang bisa berikan adalah doa gitu loh. Dan tentunya doa ini harus dengan tulus karena nggak ada sesuatu yang return. Jangan sampai kita berdoa itu menjadi ke arah okultisme. Okultisme dalam arti yang menggunakan jiwa-jiwa untuk bisa membantu kita mendapatkan sesuatu yang duniawi gitu loh. Jadi kita berdoa itu tidak harus berharap ada sesuatu yang return. Banyak sekali pengalaman yang saya dengar pengusaha yang membuat suatu investasi di peti mati ya, dengan berharap kalau mereka membantu orang-orang yang meninggal, nanti rezekinya makin banyak. Nah, itu sayang sekali, harusnya tidak demikian gitu loh. Ya, harusnya kita tidak berharap dengan membantu orang-orang yang meninggal dengan memindahkan peti mati ataupun apapun lah. Ya harusnya ya tulus saya nggak perlu mengharapkan rezeki gitu, atau kita minta tolong siapa atau kita berdoa arwah siapa supaya dibantu rezeki kita, itu janganlah. Itu mungkin saya bilang karena okultisme jadinya. Ya, apapun yang kita doakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lakukan tulus. Dan nggak perlu mengetahui siapapun dia. Ya kalau misalnya Bapak Ibu punya indera lebih atau gift ya, nggak perlu tahu siapa namanya atau apa, yang kita bisa bantu, yang kita doakan kita selamatkan mereka. Saya yakin juga banyak yang ketayangan sih jiwa-jiwa yang minta tolong didoakan gitu loh. Ya makin kita ke makam mungkin banyak jiwa-jiwa juga nempel yang minta tolong didoakan, nah itu bisa terjadi juga. Ini ekstra penjelasan. Jadi saya pikir ya perubahan ini yang harus kita sikapi, tapi jangan membuat kita harus beda antara rendah diri sama rendah hati gitu loh. Jangan sampai kita rendah diri jadi minder kalau kita berbeda dari yang lain. Ya tetap harus semangat, tetap harus bisa menebarkan berita kebaikan ya demi keselamatan kita semua. Sebegitu Bu Agatha. Terima kasih. Terima kasih Pak Francis. Ya,
harapannya saya melihat bahkan dengan adanya buku ini atau Pak Francis sendiri sudah berbagi pengalaman akan Allah bagaimana melepaskan yang semula menggenggam erat, entah apa yang digenggam ini begitu bisa sungguh-sungguh terbuka. Nah, ini ada pertanyaan kami. So far sampai saat ini, apakah Bro Francis benar-benar ini tangan terbuka, sungguh-sungguh terbuka ya Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apakah itu benar-benar sungguh menjadi pengalaman, bagaimana Pak? Sungguh menjadi pengalaman atau masih ada sesuatu yang masih ingin digenggam, masih ada lagi atau sungguh-sungguh sudah dilepaskan? Kalau anak-anak sekarang bilang move on-nya sudah. Move on-nya sudah. Baik. Move on itu banyak orang mengatakan ke saya, oh kalau move on itu berarti mesti cari lagi atau menjadi pasangan lagi. Ya itu ya sah-sah aja ya bicara seperti itu. Cuman move on itu buat saya adalah mengikhlaskan segala sesuatunya dan kita bisa melanjutkan hidup sesuai dengan yang kita kehendaki gitu loh. Kalau kita berpegang pada Tuhan ya berarti ya apa yang Tuhan kehendaki pada kita. Saya akhirnya juga harus bisa menyiapkan diri bagaimana kalau misalnya saya suatu saat dipanggil pada waktu yang saya nggak tahu, ya saya lebih melepas gitu loh. Saya tidak mau banyak menyimpan sesuatu, saya lebih banyak giveaway lah sekarang ini. Kalau dulu kita menyimpan sampai akhirnya gudang kita penuh, ya. Nah akhirnya kita nggak tahu ini apa aja di gudang gitu loh. Kalau sekarang lebih ke ya udah relain aja gitu loh. Ya dalam arti kita dikasih orang sesuatu ya kita hargai gitu ya. Kemudian kalau kita ada sesuatu lebih ya kita giveaway gitu loh. Jadi bukan berarti giveaway mengharapkan sesuatu in return, ya enggak ya udah giveaway ikhlasin aja sesuatu. Jadi banyak belajar mengikhlaskan jadinya sekarang gitu loh. Mungkin misalnya ada teman atau sahabat, maaf ya kayak minjem harta kita, uang dan apapun juga, ya sudah gitu loh. Kalau memang dia tidak mampu mengembalikan, ya ikhlasin aja gitu loh. Jadi pola hidup saya jadi lebih ya udahlah ikhlasin aja gitu. Ya memang pada akhirnya banyak orang yang mencibir, bodoh kenapa nggak dipagi atau gimana. Tapi kan ya saya pikir adalah buat apa juga kita menyimpan toh nanti kita juga meninggal juga mati juga kita nggak bawa gitu loh. Ya apalagi kita tahu apa yang kita beri memang dibutuhkan oleh orang lain. Gitu. Tapi nggak selalu harta sih. Ya dalam suatu mungkin perjanjian atau mungkin dalam suatu istilahnya kata-kata juga itu juga apa yang kita keluarkan dari mulut kita juga itu juga harus lebih hati-hati itu daripada uang. Ya jadi ya pola-pola hidup yang lama banyak hal yang berubah seperti itu. Jadi ya ikhlas ya apa yang jadi permata jiwa kita ya sudahlah diikhlaskan. Dulu saya masih berpikir kayak sendiri atau bagaimana. Sekarang kalau saya melihat bahwa dia udah bahagia, kalau lebih enak ya bagus lah. Memang kita kan kalau memang berpasangan harus membuat bahagia toh. Karena kalau di sana di surga sana berarti dia udah totalitas bahagia bersama Tuhan. So apa yang kita juga harus sedih gitu loh ya. Tinggal kita yang hidup ya harus bisa memilih diri sendiri bagaimana kita bahagia dengan banyak problem hidup loh gitu ya. Jadi sekarang lebih ke concern ya walaupun kita kalau dulu merasa menderita sekarang udah ya bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan lah buat banyak orang gitu loh. Seperti itu Bu Agatha.
Terima kasih. Terima Ini kasih, terima kasih. diskusi yang menarik nih. Bukan interogasi ya Bu Agatha ya. Penyidik. Oke. Penasaran. Nanti empat mata saja nanti kalau ketemu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan kita Mas berbahagia Udi, sekali bisa maaf mendengar. Mas Udi, boleh interrupt, Oke. boleh interrupt. Ini Oke. ada tamu, mudah-mudahan masih ada Mbak Dona atau Mas Irawan dari luar Dominikan Awam. Terima kasih bisa hadir di Ya, sini. mudah-mudahan masih ada Salam nih. Ibu Dona. Masih ada. Mbak Dona, Mas Irawan. Ada Ya. yang mau di-share atau kesan dan pesan sesudah mengikuti acara ini gitu. Oh, iya, terima kasih. Silakan, mari. Ya, salam kenal. Udi, salam kenal, saya Dona. Ya, saya kebetulan kenal dengan Ibu Riz karena suka pulang bareng, pergi bareng. Kebetulan saya juga mengalami ya kisah kedukaan seperti itu ya, karena tahun yang lalu anak saya itu baru dipanggil Tuhan ya, anak saya baru 11 tahun usianya, kemudian dia sakit agak mendadak, mengalami gagal jantung ya. Jujur saya tadi terberkati sekali dengan pengalaman Pak Francis, karena saya sekarang juga sedang melewati masa-masa itu ya. Ya, jadi masa-masa menerima, masa-masa tidak menyalahkan diri sendiri yang paling berat ya. Bagaimana tuh Pak Francis ya? Saya sepertinya di situ masih kenapa kok saya tidak bisa menyelamatkan dia gitu ya? Kenapa saya mungkin terlambat bereaksi terhadap sakit dia atau segala macam? Walaupun saya juga sudah berusaha memasukkan ke dalam diri saya kalau sudah kehendak Tuhan, ya kita tidak bisa hentikan. Tapi saya masih bergumul terus dengan itu ya, masih belum selesai sepertinya saya ini. Ya. Ibu Dona kalau diizinkan bisa ditunjukkan visual supaya kami bisa berkenalan dengan Ibu. Dona sama Mas Irawan itu. Iya. Luar biasa ini kisah-kisah nyata, nggak hanya dalam tulisan, tapi ya mari silakan. Memang saya isi dengan doa, dengan jam-jam doa yang teratur itu mengisi sekali lebih dekat. Jadi saya tadinya merasa pas saya dihukum gitu ya, tapi seiring dengan doa-doa sepertinya kok Tuhan maha pengasih dan penyayang, mungkin punya sesuatu yang bukan hukuman untuk saya, tapi sebenarnya ya memang saya belum selesai di situ, masih berproses Pak Francis dan Pak Udi. Tapi itu kisah Ibu sangat memberkati kami. Bagaimana Ibu bisa tetap bertahan dalam doa itu dan menyelesaikan pergumulan itu menarik sekali, luar biasa. Ya, tadi ada siapa lagi Pak? Ibu Riz? Satu lagi, Pak Irwan ya? Betul ya, Pak Irawan ya? Oh, ya. Bu Dona, saya mau menanggapi sedikit Bu Dona. Pertama saya mengucap turut duka cita ya, atas berpulangnya anak Ibu. Ya. Memang semuanya ada proses. Kalau dulu saya boleh share ke Ibu, ya pasti kita akan teringat terus lah permata jiwa kita berpulang. Ya. Yang saya lakukan adalah ketika kita ingat atau kita juga terlintas dalam pikiran kita, berarti itu didoakan Bu. Gitu loh. Dan sekarang ini ketika saya juga mengisi kehidupan, kalau bisa terlintas ada teman mungkin saya kenal terlintas dalam pikiran tapi sudah meninggal, entah meninggal di medan perang atau di mana dia sakit atau bagaimana, itu berarti minta didoakan. Ya kalau dulu-dulu saya kehilangan anak dan istri,
Ya, semakin saya teringat, semakin saya doakan. Itu doakan dia supaya lebih bahagia lah daripada kita yang hidup di dunia ini. Semakin kita doakan, lama-kelamaan juga ya Tuhan juga memberikan kedamaian, tidak hanya pada anak ibu atau relasi kita semua, tapi Tuhan juga memberikan kedamaian dalam hati kita juga suatu saat. Gitu loh, semua butuh proses. Jadi pertama ya memang harus berdamai pada diri sendiri, tidak menyalahkan, kita nggak punya kuasa menyelamatkan. Walaupun kita seorang dokter pun juga belum tentu bisa menyelamatkan ya orang-orang sekitarnya gitu loh. Jadi apapun yang kehendak Tuhan itu tidak bisa kita gagalkan lah istilahnya. Berpulang untuk mereka bahagia. Gitu. Jadi itu Bu Dona, kalau saya boleh share ke Ibu Dona. Semuanya memang butuh proses. Kalau Ibu nangis, itu wajar. Gitu loh. Tapi jangan sampai kesedihan itu jadi celah setan lah, untuk kita terpuruk terus sampai tidak bisa beraktivitas, ataupun depresi, ataupun akhirnya ya membuat kita itu merasa nggak berguna gitu. Nah, itu yang mesti kita lawan. Jangan sampai ada godaan setan membuat kita itu lebih buruk. Seperti itu. Kira-kira Bu Dona. Ya, terima kasih Pak Francis masukannya. Ya, saya juga akhirnya membawa dengan berusaha lebih dengan kerendahan hati ya. Dulu saya pikir why God, terus saya membayangkan Tuhan berkata why not gitu. Jadi jadi ya saya bawa dengan kerendahan hati ya mungkin saya hanya makhluk ciptaan, Tuhan mau ambil siapa saya gitu kan. Jadi ya saya bawa ke situ akhirnya. Seperti yang tadi diceritakan suster ya. Kita kita saling menguatkan dengan suami juga sih Pak. Iya. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak Francis. Tadi saya baru baca bukunya tadi sampai dikirim sama Ibu Riz. Saya baca, saya suka sih Pak, memberkati sekali. Ya, Bu Dona. Semoga menguatkan Ibu. Iya Pak, memang proses seperti ini semakin banyak dukungan, sepertinya semakin membantu Pak. Iya. Baik Bu Dona. Terima kasih Pak. Iya. Sama Bu Dona. Terima kasih Bu Dona. Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas perhatian. Tidak terasa sudah pukul 21.30. Dan Bapak Ibu, silahkan untuk merangkum, karena memang ini sulit untuk kami rangkum. Yang jelas kita banyak belajar dan persiapan diri untuk bisa semakin rendah hati menerima dan ikhlas segala sesuatu, setia untuk menjalankan Tuhan. Untuk yang terakhir kali, Pak Michael, mohon bisa membantu kami dengan doa penutup bila sudah tidak ada lagi. Dan mungkin nanti saya berkatnya. Ada Romo. Ada Romo. Terima kasih Romo. Kalau gitu saya mohon masukan Romo ini. Mungkin Romo bisa menambahkan beberapa poin untuk kami semakin belajar rendah hati. Silakan Romo. Ya, pengalaman setiap orang pasti berbeda-beda, tapi pasti akan mengalami pengalaman di mana ditinggal oleh orang yang kita kasihi, itu pasti akan kita alami. Kapannya kita tidak tahu. Panjang pendeknya juga tidak kita mengerti. Tapi kita tahu itu pasti akan terjadi. Caranya untuk bisa melewati, ya salah satunya adalah dengan kerendahan hati. Tersungkur di hadapan Allah, kalau kita tidak mengerti, tidak berarti kita hanya bisa berjuang untuk bisa tahu apa yang menjadi kehendaknya, pasti yang terbaik.
Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi ya setiap orang pasti akan jalani, tapi ketika kita menjalani, bagaimana kita bisa mengatasi ini, semuanya tergantung bagaimana peran Allah mau juga masuk dalam diri kita. Kalau tidak, tadi yang seperti Francis katakan, setan pasti lebih senang kalau kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak bisa bangkit, berada dalam posisi yang protes, marah, kesal, nggak bisa untuk mengerti, menerima, dan berusaha untuk mencari bersama Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan mau. Jadi ya dengan berdoa terus-menerus, berdekat kepada Tuhan, banyak pengalaman-pengalaman. Kalau tadi kita dengar salah satu pengalaman Francis, ya berjuang untuk mendekat kepada Tuhan, yang akhirnya tak lama atau tidak lama, kita semakin dibuka akan pikiran kita lewat doa-doa kita, lewat perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang yang juga banyak yang lebih berat daripada kita, sehingga akhirnya kita bisa mengerti pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan orang-orang yang meneguhkan kita lewat konsultasi yang tadi juga Francis lakukan, dan akhirnya diketemukan jalan lewat juga baca buku-buku rohani, baca kitab suci, doa yang terus-menerus, yang tak kunjung putus. Banyak sekali caranya untuk bisa kita mencapai kerendahan hati, sehingga dari kita merasa tahu sekali, dari kita mengerti sekali, kita dibawa sampai titik yang paling dalam untuk bisa akhirnya kita bisa let go, ya kan, untuk bisa mari kita naik lagi. Ya sudah, yang berlalu, ya berlalu. Kita harus berani menatap masa depan yang baru. Tadi titik poinnya itu yang disimpulkan oleh Suster tentang humus, ya kan, kerendahan hati yang berani kita sampai di baling yang bawah, untuk kita berani untuk dibuka, dituntun oleh Tuhan. Kira-kira bagaimana caranya? Itu di buku Francis banyak sekali doa-doanya. Bacaan-bacaan itu dari Injil, doa-doa rosario, perayaan Ekaristi, itulah yang membuat kita untuk bisa turun sampai ke paling bawah. Dengan kita mau dituntun oleh Tuhan, menerima sakramen-sakramen, mendengarkan suara Tuhan, untuk kita bisa ditarik sampai yang paling bawah. Karena kita punya keegoisan, kita merasa tahu segala-galanya, kita merasa kita ngerti semuanya, kenapa begini, kenapa begitu, dia masih punya ini, dia masih bisa begini, dia masih bisa begitu, masih punya masa depan, masih ini. Itulah yang membuat keegoisan kita masih ada di paling atas, untuk bisa ditarik oleh Tuhan sampai humus, sampai tanah. Dari tanah kita akan kembali menjadi tanah. Tadi Suster itu jelaskan ulang terus bagaimana titik kepasrahan yang digambarkan oleh Musa, yang akan digambarkan oleh orang-orang kudus. Tadi Suster juga jelaskan, untuk bisa kita akhirnya diangkat oleh Tuhan, untuk bisa ngerti apa yang Tuhan mau, sehingga akhirnya kita bisa melihat apa yang Tuhan juga sudah siapkan, lebih indah daripada yang kita merasa tahu segala-galanya, lebih sempurna daripada yang kita sekarang merasa kok begini, kok begitu. Itulah yang buku ini ya menjadi salah satu bagian untuk membawa kita ditarik, ya, dengan membaca kitab suci, berdoa yang tak kunjung putus, berdoa rosario, mendengar pengalaman-pengalaman orang, dan juga tentang orang-orang kudus. Inilah yang membuat kita belajar untuk bisa akhirnya kita membuka mata kita. Oh iya ya, oh begini ya. Tuhan mau tuntun kita di situ. Tapi ketika kita merasa selalu mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan apa yang kita lihat, apa yang kita pikir, akhirnya kita nggak akan ketemu. Dan setan sekali gampang masuk dalam diri kita di masa-masa saat itu. Karena keegoisan kita, merasa kita tahu segala-galanya, setan akan masuk untuk menggoda kita dan terus membawa kita semakin
semakin ke atas. Merasa kita hebat, merasa kita bisa, merasa kita benar. Dan akhirnya kita lupa bahwa kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Dari tanah kita akan nanti kembali menjadi tanah, dari abu kita akan kembali menjadi abu. Itu yang jadi kita akan lupa. Padahal disitulah titik keselamatan yang justru Tuhan Yesus mau buat kita. Supaya kita bisa sampai di paling bawah yang seperti dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan nanti kita akan dibangkitkan untuk bisa kita melihat bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat, luar biasa buat kita. Pengalaman kedukaan, pengalaman kesedihan tentunya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi itu tidak permanen, tidak selama-lamanya. Kita harus melewati itu dan kita harus bisa bangkit. Tidak hanya menderita dan wafat, bersama Kristus kita juga akan dibangkitkan. Terima kasih atas semuanya, sharing-sharingnya. Semoga kita dalam keluarga Dominikan yang tujuannya adalah ordo ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak pandang pilih, kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi bagaimana kita juga mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita sampai titik yang paling bawah, supaya kita bisa bantu juga orang-orang bisa selamat, bisa diselamatkan lewat doa-doa, dan juga komunitas kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bro Michael, silahkan tutup doa, lalu diakhiri dengan berkat dari Romo. Silahkan, Bro Michael. Mic-nya dibuka dulu. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka. Oke, Buris saja. Buris. Saya berdoa, saya bikin doa saja. Oh iya, ya silakan. Mari kita berdoa. Langsung. Mari kita berdoa ya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Belajar bersamamu ya Tuhan, tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dengan Engkau mengirimkan begitu banyak pengalaman-pengalaman iman, lewat keteladanan orang-orang beriman, orang-orang kudus, yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dikala kami sedih, Engkau hadir menghibur kami. Dikala kami juga bersuka cita, Engkau juga hadir meneguhkan kami. Sedih dan sukacita menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tentunya tidak hanya sampai di sini. Kami ingin meraih kehidupan yang kekal yang sudah Engkau siapkan, yang sudah Engkau janjikan, dan Engkau sempurnakan kami yang masih ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas pengalaman iman dari saudara kami Francis, dan juga teman-teman yang sudah menyiapkan seluruh rangkaian acara ini. Kau berkati mereka, dan Kau berkati kami semua yang masih berjuang. Dan yang tetap terus kami berdoa tak kunjung putus untuk orang-orang yang sudah mendahului kami. Anak-anak, keluarga, orang tua, sanak famili, sahabat, dan kerabat yang mereka mendahului kami. Kami percaya kami akan berjumpa bersama dengan mereka lagi di tanah surgawi. Kami masih berjuang, tetap terus kami doakan. Dan mereka yang sudah ada di surga akan mendoakan kami, ya Tuhan. Jagalah kami, anak-anak-Mu ini, yang masih berjuang di tempat ini, bersama dengan Santo Dominikus yang menjadi teladan Bapa Suci kami, yang terus kami berjuang untuk melanjutkan karya-karyanya, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Semoga semakin banyak orang yang selamat, semakin banyak juga yang bergabung untuk dalam keluarga Dominikan, sehingga kami bisa saling menguatkan, saling meneguhkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih
untuk Suster, Pak Francis, Pak Udi, dan teman-teman dari komunitas Santo Albertus Agung. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, istirahat kami pada malam hari ini, keluarga kami, dan semua orang yang kami cintai. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, keluarga kita dan semua orang yang kita doakan, diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Suster. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam studi ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Francis, Pak Francis, terima kasih. Terima kasih Pak Francis, Suster, Pak Udi, terima kasih. Terima kasih. Mari salit ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya N, Pak Ya, Bu. Francis. Baik, Bu. Terima kasih.